Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya beriman kepada Tuhan melalui perjalanan hidup yang disesuaikan dengan pilihan firman Tuhan yang diundi dan diyakini sendiri. Roma dari dasar kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12 dan kitab Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Makna dari tema pagi ini teman-teman, ini apa yang terjadi di pengalaman saya teman-teman, bahwa yang namanya beriman itu pada awalnya itu jadi kadang-kadang bisa aneh sendiri teman, bisa beda sendiri gitu. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita gitu. Jadi karena saya saya itu hidup mulai mengenal firman Tuhan itu pada saat umur 47 tahun depan, berarti kan sudah sepuh sekali, sudah terlambat sekali. Jadi saya isi hidup saya dari lahir sampai dengan umur 40 bahkan sampai 47 itu diisi hanya dengan adat istiadat tradisi nenek moyang saja teman-teman. Jadi orang tua saya, kakek nenek saya gitu, itu kan semua kakek dan nenek itu kan masih asli orang-orang yang dari Tiongkok teman-teman. Jadi nuansa adat istiadat tradisi di Tiongkok itu masih terbawa sekali teman-teman di dalam setelah dia hijrah dari Tiongkok ke Indonesia gitu. Jadi kita turunan yang orang tua saya maupun saya masih kena generasi yang mengikuti, bahkan sampai hari ini teman-teman secara mayoritas itu keluarga besar saya, keluarga kecil saya itu masih menganut adat istiadat dan tradisi teman-teman. Cuman saya nggak ngerti kok saya sendiri di dalam keluarga kecil saya, di keluarga kakak adik saya itu yang benar-benar jadi seperti orang yang berbeda sendiri teman-teman. Jadi tidak mengikuti sejak tahun 2000 ya, berarti waktu usia 40 tahun itu saya tergerak untuk tidak mengikuti tradisi, tidak mengikuti adat istiadat, tapi saya mulai mencari Tuhan teman. Tuhan Allah itu ada di mana gitu, bentuknya seperti apa. Nah, itu umur 40 itu saya mulai mencari teman. Dan waktu umur 47 tahun saya baru bisa nerima bahwa Tuhan Allah, ya Tuhan saya adalah Tuhan Allah, dan yang pegangan hidup saya adalah firman Tuhan Allah. Saya baru pegang itu teman-teman. Dan teman dalam realita kehidupan, kenyataan hidup sehari-harinya, karena saya kan sudah tertinggal jauh sekali teman-teman. Nah problem keburu perusahaan sebagai pengusaha timbul masalah teman-teman di dalam usaha saya waktu transisi hijrah dari adat istiadat tradisi terhadap Tuhan Allah, itu saya mengalami masalah teman-teman, masalah soal cash flow masalah perputaran keuangan itu nggak aneh bagi orang-orang pengusaha seperti itu. Nah biasanya teman-teman waktu sebelum 40 saya selalu mencari solusi apabila ada masalah, selalu mencari solusi dengan bukan dengan cara-cara rohani, tapi saya dengan cara-cara duniawi teman-teman. Jadi kalau ada timbul masalah saya berjuang untuk bisa mengatur ke dalam internal usaha saya, atau mungkin berjuang untuk bagaimana minta bantuan dari keluarga kecil saya atau keluarga besar saya, atau mungkin dari pihak yang di luar gitu, teman-teman atau bagaimana. Tapi anehnya pada tahun 2000 itu, pada usia 40 tahun itu, kok solusi saya bukan lari ke duniawi gitu dengan cara-cara rasio akal sehat manusia, tapi kok saya terdorong untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara penyelesaian secara rohani teman-teman. Nah ini yang kadang-kadang kacau gitu. Jadi karena saya sekian lama 47 tahun itu hidup dengan adat istiadat dan tradisi gitu leluhur saya, akhirnya waktu saya masuk ke dalam firman teman, saya jadi bingung gitu, ini bagaimana, sedangkan mentor rohani dan rohaniawan waktu itu tidak ada yang membimbing saya sampai cross urusan rohani, maksudnya menggabungkan antara unsur rohani dengan unsur duniawi yang timbul permasalahan tadi teman-teman. Jadi akhirnya saya cuma berpikir kebiasaan adat istiadat di dalam keluarga besar saya gitu. Ya biasanya kalau ada kalau kebiasaan leluhur itu ada cerita, kalau bertanya sesuatu kepada Tuhan dalam arti kata saya tidak ngerti, bukan yang jelas bukan Tuhan Allah gitu, bertanya kepada dewa atau kepada Tuhan itu biasanya ada alat yang dari Tiongkok itu disebutnya itu seperti
apa sih, jadi kayak satu benda, kayak apa, kepingan apa uang gitu ya, yang apa mukanya berbeda, jadi ya dilemparkan begitu teman-teman. Jadi biasanya kalau yang dari sana berupa kayu teman, dari kayu jadi satu tertutup, satunya terbuka. Kalau sampai dua-duanya nutup kayunya berarti tidak. Kalau dua-duanya membuka gitu juga tidak teman. Tapi yang diarti katakan oleh apa yang kita tanyakan itu ya, apabila dari kayu itu bisa terbalik menjadi satu nutup satu terbuka, itu namanya ya. Jadi selalu dengan pola seperti itu gitu. Nah, uh, dari kecil dibiasakan seperti itu gitu. Jadi dari nanya kepada orang tua, apa rohnya orang tua gitu yang sudah meninggal, nanya kepada roh-roh lain gitu. Ya seolah-olah selalu dengan cara seperti itu. Jadi karena saya tidak ada yang membimbing teman-teman dari awal-awal bagaimana untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Ya akhirnya jadi saya sekena-kenanya teman-teman. Saya beriman bahwa ya kalau saya memang tulus nanya ke Tuhan gitu, ya harusnya Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, maha pengampun, maha segala-galanya gitu. Jadi saya memberanikan diri memperlakukan Tuhan Allah itu seperti adat istiadat leluhur saya teman-teman. Jadi karena saya sudah punya kitab suci, jadi akhirnya seperti diundi. Jadi waktu saya menghadapi masalah A gitu, ya saya selalu akan tanya kepada Tuhan gitu dengan mengundi ya firman-firman Tuhan di dalam kitab suci itu teman-teman. Dengan cara yaitu, jadi setiap pagi setiap ada permasalahan saya cuma nanya ya seolah-olah kayak diundi gitu. Jadi jari saya sekenanya masuk ke dalam kitab suci, ya saya berdoa Tuhan apa benar gitu bahwa firman yang diundi tersebut, yang saya undi tersebut adalah jawaban yang dari Tuhan gitu. Jadi saya sekonyol itu teman, sesimpel itu gitu. Nah ini nanti kalau nanti kita baca di kitab Roma pasal 14, ya ini dikatakan seperti itu kadang-kadang aneh-aneh teman-teman. Jadi saya lakukan seperti itu, ya meskipun kalau sampai ini hari setelah 22 tahun berjalan, saya anggap apa yang saya lakukan 22 tahun yang lalu itu tidak salah kalau menurut saya teman-teman. Jadi memang caranya kembali lagi, cara Tuhan itu bisa segala macam cara teman-teman. Yang penting ada iman di dalam kita. Nah iman itu ya kembali lagi waktu itu yakin bahwa ini adalah ada keterlibatan Tuhan di dalam hal yang saya tanyakan ini gitu. Karena saya bertanya secara benar-benar tulus dari hati teman-teman. Nah ini kan Tuhan tahu. Kejadian seperti ini sebenarnya kan dialami juga oleh apa? Jadi tokoh-tokoh di kitab suci. Kalau di Nasrani kan terbagi dua teman, ada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Kalau kitab perjanjian lama, basically itu jangan-jangan cuma ada yang namanya kitab itu adalah kitab Taurat saja gitu, 10 perintah Allah, dan paling ada juga kitab nabi-nabi, tapi tidak tersusun dengan rapi seperti saatnya perjanjian baru, kitab perjanjian baru. Kalau kitab perjanjian baru itu kan udah jelas gitu, firmannya itu jelas sekali. Jadi kita sekarang ini kebagian firman perjanjian baru yang memang udah berupa kitab suci yang jelas sekali aturan mainnya teman. Tapi kalau cerita di kitab perjanjian lama, tokoh-tokoh itu yang meraba-raba seperti saya. Jadi kalau cerita lihat hidupnya Nabi Abraham atau nabi-nabi yang lain, ya parameternya apa? Tidak ada teman-teman. Tidak ada yang dipegang oleh Nabi Abraham. Begitupun juga mungkin lebih baik saya gitu. Ya waktu tahun 2007 itu saya masih punya pegangan kitab suci gitu, masih saya pegang. Meskipun caranya saya nggak ngerti karena permasalahan keburu datang. Bagaimana ngatasinya gitu, saya juga bingung gitu. Tidak ada mentor rohani dan rohaniawan yang membimbing saya bagaimana untuk mengaitkan antara permasalahan dengan firman Tuhan. Sedangkan saya kan tidak hafal teman. Saya tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Baru baca aja, pertama baru baca. Jadi akhirnya saya terpaksa terapkan sistem begitu teman-teman. Dengan hanya mengundi firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci itu dengan berdoa gitu. Setelah terundi baru saya bawa doa dalam Tuhan kalau memang ini adalah jawaban permasalahan yang dari Tuhan, tolong saya dikasih mengerti dalam lembar itu loh. Jadi di setiap saya undi itu kan ada lembar kiri dan lembar kanan teman. Jadi saya cuma baca ada pengertian nggak yang dari Tuhan terkait dengan permasalahan yang saya tanyakan gitu. Yang aneh teman-teman, yang aneh buat saya pribadi gitu.
tidak ada yang meleset. Jadi apapun juga permasalahannya, Tuhan pasti jawab, teman-teman, dengan cara seperti itu. Ya mungkin karena Tuhan itu kan maha kuasa, Tuhan itu maha tahu, maha adil, maha segala-galanya. Ya Tuhan tahu bahwa saya itu tidak ada yang membimbing gitu. Jadi kalau saya benar-benar ingin melibatkan, mengaitkan Tuhan gitu, ya dalam kehidupan saya, dalam permasalahan saya dan kehidupan saya, ya Tuhan akan pakai dengan segala macam cara, teman-teman. Ya ini yang saya alami seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau saya mengundi firman seperti itu, jadi cara-caranya kan persis seperti waktu adat istiadat leluhur saya praktekkan itu, cuman bedanya, teman-teman, yes atau no-nya itu ada di apa ya, di nurani saya gitu. Kalau memang permasalahan yang saya tanya itu terjawab di firman-firman sebelah kiri atau kanan gitu, karena selalu kan kalau kita pilih undi itu kan selalu lembaran kitab sucinya kan kiri dan kanan, teman. Nah, saya baca yang kiri dan kanan, dan kalau sampai tidak ada ya berarti jawabnya no gitu. Tapi kalau dalam hati kecil saya ada terdorong ini loh Tuhan jawab, ya berarti saya anggap itu yes gitu. Nah, ini kan kalau bicara dari sisi teologi gitu, dari sisi teori rohani, ini kan ngawur, teman, ngawur sekali gitu. Masa sih ada cerita nanya solusi ke Tuhan dengan cara seperti itu gitu. Tapi kembali lagi, kalau menurut saya sebenarnya itu kan kembali ke iman, dan Tuhan tahu iman kita sampai di level apa, pengenalan akan firman Tuhan, pengertian akan firman Tuhan, dan keberanian melakukan firman Tuhan itu kan Tuhan tahu standarnya, teman. Jadi saya alamin, saya beberapa tahun sebelum saya membaca beberapa kali khatam gitu, saya selalu praktekkan begitu. Meskipun setelah saya beberapa kali khatam, cara-cara diundi itu sudah tidak bisa lagi, teman-teman. Sampai ini hari pun nggak bisa. Kecuali kalau benar-benar permasalahannya gede sekali, ya kita bisa gitu. Dengan cara apapun juga Tuhan bisa bukain jalan untuk kita, selama memang kita menganggap Tuhan itu ada gitu. Nah, ini sebelum cerita lebih detail, teman-teman, saya coba sebelum sharing lebih detail, saya coba bacain firmannya dulu supaya teman-teman juga tahu apa yang saya maksud. Ya apa memang seaneh ini gitu yang namanya firman Tuhan gitu. Ini di kitab Roma, teman-teman, kitab Roma pasal 14. Coba kita baca, saya nanti mau baca dua-duanya, kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12 dan kitab Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23, teman-teman. Perikop yang ayat satunya, jangan menghakimi saudaramu. Ini judulnya seperti itu gitu. Meskipun kadang-kadang saya khawatir juga sih ya orang-orang yang memang pendidikannya teologi gitu, yang bicara rohani itu dari dasar firman Tuhan, bisa-bisa apa yang saya lakukan itu salah, teman-teman. Jadi jangan, tapi di sini perikopnya jangan menghakimi saudaramu gitu. Terimalah orang yang lemah dan imannya terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, ini saya umpamakan makan itu saya ganti dengan cara mengundi firman, teman-teman. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri gitu. Nah ini, jadi kalau cerita manusia-manusia itu saling menghakimi, teman-teman, tapi apabila kita memang dasar dari awalnya istilahnya mengandalkan Tuhan, ya Tuhan yang berkuasa menjaga dia terus berdiri gitu, meskipun dengan cara-cara yang dianggap mungkin kurang benar oleh si mentor rohani dan rohaniawan yang berdasarkan teologi tadi, berdasarkan ilmu teori ketuhanan tadi, teman-teman. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Tuhan Allah gitu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.
Sebab untuk itulah yang namanya Nabi Isa telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi seolah-olah firman Tuhan baik atas orang-orang yang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah gitu. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Tuhan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri pada Allah. Nah, ini kalau kita menyimak di ayat yang ini, teman-teman menyimak ayat yang tadi saya bacakan. Ini kalau saya simak gitu. Sebab itulah Nabi Isa telah mati dan hidup kembali. Nah, ini kalau cerita Nabi Isa, teman. Nabi Isa kalau dari pengertian saya dari sisi Nasrani gitu. Nabi Isa itu kan orang yang diutus, nabi yang diutus oleh Tuhan Allah untuk bisa menyelamatkan kita semua secara versi Nasrani, teman-teman. Nah, waktu Nabi Isa diutus itu kan dia kan bicara bagaimana menyampaikan gitu apa yang bicara kebenaran firman Tuhan yang melalui yang dari Tuhan Allah itu. Tetapi setelah Nabi Isa wafat, ya Nabi Isa keburu mempunyai murid-murid yang menyusun firman-firman Tuhan tersebut gitu. Ya, perintah-perintah firman Tuhan tersebut menjadi kitab suci. Nah, itu jadi pegangan buat kita, teman-teman. Makanya saya kadang-kadang mengumpamakan Nabi Isa itu bisa juga dikonversikan ke dalam firman Tuhan, karena memang ya secara Nasrani seperti itu gitu, bahwa kita bisa mendapatkan firman Tuhan itu karena adanya pengorbanan Nabi Isa tadi gitu. Dan waktu Nabi Isa sebelum wafat gitu ya sempat membuat kitab suci ya bersama murid-muridnya dengan di mentoring oleh Roh Tuhan langsung, teman. Jadi ini maksudnya itu, teman-teman. Nah, ini saya coba lanjut lagi di Kitab Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23 dengan perikop judulnya jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya, aku tahu dan yakin dalam di firman Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah itu najis gitu. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Nabi Isa telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani firman Tuhan dengan cara ini, ia berkenan pada Allah, dihormati oleh manusia. Sebab itu mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang telah menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Versi rohani kayak gitu, teman. Jadi segala sesuatu yang bukan dasarnya karena iman kita, itu ada dosa. Itu versi rohaninya gitu. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12 dan kitab Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23, teman-teman. Saya coba lari ke drop aja sembari menjelaskan detailnya, teman-teman. Roma pasal 14 ayat 1 sampai 4. Beriman kepada Tuhan sifatnya sangat pribadi, terlebih pada saat awal pengenalan akan firman Tuhan
bukan dengan cara mengenal melalui firman, tetapi langsung dengan mengalami hidup bersama Tuhan. Kejadian tersebut dialami oleh semua tokoh-tokoh kitab suci, khususnya di kitab Perjanjian Lama. Nah, tadi saya katakan kalau buat saya pribadi, ya itu. Jadi mungkin kalau bicara dari sisi rasio logika, saya mungkin konyol loh. Bagaimana memperlakukan menghadapi permasalahan, mencari solusi permasalahan usaha saya itu dengan dikaitkan dengan yaitu mengundi firman-Nya Tuhan gitu teman-teman. Tapi yang aneh teman-teman, sekian tahun gitu, saya 2007 kan mulai membaca firman Tuhan teman. Jadi saya waktu itu sangat haus dan tidak mengerti harus bagaimana. Jadi akhirnya bisa dalam waktu 3 tahun aja saya bisa baca 5 kali perputaran gitu, 5 kali khatam. Ini yang setelah saya beberapa kali khatam, nah cara-cara diundi firman yang diundi itu nggak bisa teman-teman, hilang gitu. Tapi waktu saya belum sempat khatam gitu, ya beberapa tahun gitu, ataupun kalaupun khatam sekali 2-3 kali belum mengerti maksud Tuhan gitu, ya tetap saya dengan cara mengundi firman tersebut teman-teman. Nah dengan cara ya seperti ada tradisi lama saya gitu, saya lakukan seperti itu dan hampir tidak ada yang salah teman-teman. Semua permasalahan yang timbul itu yang saya tanyakan kepada Tuhan, dengan Tuhan harus menjawab melalui firman yang saya undi gitu. Tapi semua tepat teman-teman. Jadi kecuali setelah berjalan beberapa tahun kemudian, setelah saya beberapa kali khatam, setelah firman Tuhan itu sudah mulai ada nempel di dalam pikiran perasaan kehendak saya, udah mulai nempel gitu. Nah itu cara mengundi firman itu sudah tidak bisa lagi teman-teman, tidak bisa diulang lagi gitu. Sampai ini hari juga saya sudah tidak mengundi firman lagi. Tapi kalau waktu awal-awal ya mungkin karena dianggapnya masih bayi rohani, mungkin ya balita bawah 5 tahun itu, jadi dianggap masih bayi rohani, balita rohani, sehingga cara apapun juga Tuhan bisa iakan gitu teman-teman. Ya itu kembali lagi, itu pengalaman saya, meskipun mungkin loh kalau ketemu sama orang-orang mentor rohani atau rohaniawan yang dasarnya itu harus dari teori firman Tuhan atau hukum firman Tuhan, jangan-jangan saya disalahkan teman-teman. Ya itu yang saya lakukan. Tapi setelah beberapa kali khatam, nah mulai yang namanya cara undi itu udah nggak bisa lagi teman, nggak bisa dipraktekkan gitu. Jadi mungkin Tuhan udah tahu bahwa caranya udah nggak boleh begini, nggak boleh terus-terusan begitu. Waktu bayi rohani, balita rohani masih Tuhan izinkan, tapi begitu sudah mulai berkembang dari bayi rohani, balita rohani menjadi kanak-kanak, remaja rohani, dan semakin dewasa rohani, ya makin nggak bisa teman-teman. Dengan cara undi itu nggak bisa. Jadi tetap mesti dengan cara kita mesti mengerti akan firman-Nya dulu, baru Tuhan akan bicara dari sisi Tuhan seperti ini loh, seperti ini. Jadi terbalik teman-teman. Kalau dulu kan enggak, istilahnya kita asal nyomot firman aja, Tuhan bisa bukain pengenalan dan pengertian akan firman tersebut terhadap permasalahan yang timbul waktu itu gitu. Tapi setelah berjalannya waktu ya Tuhan nggak bisa anggap kita seperti itu terus-menerus, tidak bisa anggap kita bayi atau balita rohani. Nah akhirnya kita mesti kepaksa, mesti bisa lebih dalam mengenali firman Tuhan, bisa lebih mampu mengerti firman Tuhan, sehingga setiap permasalahan yang timbul yang dikaitkan dengan firman Tuhan, ya harus tanya Tuhan dulu, menghidupkan roh Tuhan yang mana gitu, ya bahwa firman yang mana yang bisa sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita maksakan dengan apa sih firman yang mana yang sesuai dengan pikiran perasaan kehendak kita. Nah orang-orang yang bicara teoritis sebenarnya, yang memperlakukan firman itu sebagai teori atau hukum gitu, ya biasanya kaku teman-teman. Ya akan memperlakukan firman Tuhan itu sebagai teori yang berbentuk jadi logos gitu, jadi susah, pengertiannya susah sekali gitu. Tapi kalau kita misalnya mengartikan firman Tuhan itu dari sisi rema gitu, ya berarti menghidupkan roh Tuhan di dalam firman-firman tersebut, ya hikmat yang dari firman tersebut ya pasti hikmat yang dari Tuhan teman. Hikmat jadi pengenalan pengertian yang dari Tuhan gitu. Nah itu bedanya, itu yang disebutnya rema teman. Jadi kembali lagi, jadi Tuhan itu maha segalanya gitu. Jadi apabila pada awal-awal kita dengan cara-cara
beriman apa ya, sekenanya kita, sekeyakinan kita, ya Tuhan juga bisa ngimbangi. Dan saya percaya di tokoh-tokoh kita perjanjian lama, Nabi Abraham dan lain-lain juga lakukan itu teman-teman, karena tidak ada pegangan firman Tuhan gitu. Toh tetap pada akhirnya juga tidak nyasar gitu, tetap ya kembali ada di iman itu gitu. Roma pasal 14 ayat 5 sampai 6. Beriman karena pengalaman hidup dianggap tidak wajar dan salah oleh kelompok orang yang beriman harus dari dasar teori firman Tuhan, bahkan harus melalui pendidikan formal tentang teori dan hukum ketuhanan. Nah ini teman-teman, ini yang dikhawatirkan itu ya, kalau kita ketemu sama mentor rohani atau rohaniawan atau teman rohani yang terlalu teoritis gitu dalam hal rohani, ya timbulnya jadi akhirnya roh Tuhan tidak hidup teman-teman. Waktu roh Tuhan tidak hidup, berarti yang hidup adalah rohnya si mentor rohaniawan atau teman rohani itu sendiri teman-teman. Nah waktu yang hidup itu adalah rohnya si manusia ini, ya otomatis timbulnya kan pengertian firman itu jadi dari sisi pikiran perasaan kehendaknya manusia, bukan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita mau mengartikan firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya mau nggak mau teman-teman harus menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita akan firman-firman yang terkait itu teman-teman. Jadi nanti firman itu baru yang akan menjadi rema gitu, akan ada kuasa Tuhan di dalam firman tersebut. Tapi kalau kita cuma bicara teori saja atau hukum saja, ya akhirnya firman itu menjadi mati teman-teman, terlalu kaku dan memang nggak bisa multi tafsir gitu. Kalau yang firman sebenarnya itu kan multi tafsir, tinggal nanti Tuhan yang nentukan, roh Tuhan yang nentukan bahwa ini firman maksudnya A, ini firman maksudnya B, C, D gitu. Nah beda dengan orang-orang yang dengan mengartikan firman dengan pikiran perasaan kehendak manusia yang biasanya jawabnya kalau A, rata-rata A semua tuh menjadi kitanya sebagai umat jemaatnya kita nyebutnya A. Oleh karena siapa? Karena diberi inputan oleh mentor rohani gitu atau oleh rohaniawan gitu. Jadi memang dasarnya jadi kaku sekali teman-teman. Ini yang saya pikir seperti itu. Bahkan kadang-kadang saya mikir juga teman-teman, kalau kita bicara di kitab perjanjian baru, karena ada cerita waktu Nabi Isa memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan ahli Taurat atau kaum Farisi memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu kan beda teman-teman. Kalau apakah memang yang namanya ahli Taurat dan kaum Farisi itu adalah kelompok-kelompok orang yang memang dididik soal teori-teori rohani, teori-teori ketuhanan teman. Makanya si ahli Taurat dan Farisi bertahan dengan benar-benar ya menjadikan firman Tuhan itu adalah hukum gitu, ya jadi baku, jadi teori gitu. Nah sedangkan Nabi Isa karena bukan basicnya dari pendidikan teologi gitu, ya akhirnya ya Nabi Isa lebih hidup, lebih bergaul, berintim gitu dengan roh Tuhan yang Tuhan Allah berikan kepada Nabi Isa tersebut teman-teman. Dan ini sebenarnya yang harus kita tiru, karena Nabi Isa secara Nasrani adalah kakak sulungnya kita, berarti kan kita adik-adiknya. Berarti kita juga harus melakukan apa yang seperti Nabi Isa lakukan, yaitu bagaimana menghidupkan roh Tuhan. Itu yang paling intinya teman-teman. Cuman karena memang sekarang kita sudah lebih sempurna dan dibanding Nabi Abraham yang di perjanjian lama, kita itu harus menghidupkan roh Tuhan dengan ya jalan firman Tuhan yang memang sudah dibuat. Jalan firman Tuhannya adalah ya memang yang firman-firman yang ada itu yang harus di-cross gitu, harus dikaitkan dengan roh Tuhan itu teman. Nah makanya nanti firman Tuhan yang itu akan menjadi hidup, akan menjadi rema teman. Jadi saya sering umpamakan, apa cuma mikir sendiri, apa memang iya ya kalau kita tidak hidupkan roh Tuhan, hikmatnya lahir dari hikmatnya manusia, pikiran perasaan kehendak manusia. Apa bukannya orang-orang teologi itu dikhawatirkan, mentor rohaniawan itu dikhawatirkan nanti jadi ahli Taurat dan kaum Farisi? Kalau enggak, hati-hati loh kalau seandainya si mentor rohaniawan enggak sadar loh, yang dia cuma mengajarkan firman Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan. Tapi kalau mentor rohaniawan mengajarkan firman dan melakukan firman Tuhan, nah itu ceritanya lain teman-teman. Ya pasti roh Tuhan yang hidup gitu. Dan saya pikir kalau sampai mentor rohani dan rohaniawan bisa menghidupkan roh Tuhan, ya rasanya enak sekali ya bagi kita si jemaat umatnya gitu. Ya akan benar-benar diajarkan gitu. Tidak perlu ngalamin seperti yang saya alamin dengan harus mengundi firman teman. Karena tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mengajarkan gitu.
Roma pasal 14 ayat 7 sampai 12. Beriman kepada Tuhan adalah belajar hidup sesuai yang Tuhan rancang dan kehendaki, di mana pengenalan dan pengertian setiap orang akan berbeda-beda sesuai tingkatan rohani dari masing-masing, dimulai dari tingkatan balita rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani, dewasa rohani. Pada dasarnya ya tingkatan tersebut terjadi dari iman berdasarkan keyakinan kita sendiri pada mulanya, teman-teman, dan akan berlanjut dengan keyakinan yang didasari dengan pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan. Nah, ini yang saya alamin seperti ini, teman-teman. Jadi waktu awal karena memang saya tidak mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, ya akhirnya saya cuma melihat firman Tuhan dengan cara diundi saja. Dapatnya apa ya sudah. Itu yang saya cross check dengan roh Tuhan, dengan menghidupkan Tuhan. Saya tidak juga belum mengenal roh Tuhanan itu. Cuman saya berkeyakinan bahwa saya ya mengundi firman ini adalah untuk mengatasi permasalahan saya bersama dengan Tuhan. Itu niat saya cuma itu saja, teman. Sesimpel itu gitu. Tapi ya buktinya ya berapa tahun memang terjawab semua, teman. Malah lebih tepatan cara diundi dibanding dengan cara sekarang gitu. Cuman kan Tuhan tahu bahwa waktu itu karena saya masih balita rohani, wajar-wajar aja Tuhan berikan dispensasi kepada saya dengan cara-cara seperti itu gitu, dengan cara diundi firman-Nya. Tapi setelah saya mulai berkembang dari mulai balita menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, mulai belajar dewasa rohani, rasanya cara-cara mengundi firman pun Tuhan nggak kasih, teman-teman. Ya tetap Tuhan balikin lagi, ya kita harus benar-benar menguasai firman dulu. Nah, firman itu dihidupkan oleh roh Tuhan sehingga menjadi rema. Yang Tuhan mau seperti itu, teman-teman. Bukan seperti bayi rohani yang terus mesti Tuhan kasih susu terus gitu. Ya, tapi Tuhan pengen kita satu saat di bahasa rohani bisa makanan keras. Nah, makanan keras itu yang tadi bukan dengan mengundi firman, tapi benar-benar mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan memang menanyakan kepada roh Tuhan, ya firman ini apa gitu, ya dari hikmat yang dari Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau. Itu namanya kalau orang sudah bisa begitu udah dewasa rohani, teman. Bukan seperti waktu saya awal-awal mengundi firman, itu ya disebutnya balita rohani gitu. Tapi ya kembali lagi seperti di kitab Roma 14 ini gitu, ayat 1 sampai 23, ya dinyatakan kita jangan ributin soal itu deh. Itu kan urusan antara pribadi kita masing-masing dengan Tuhan gitu. Jadi nggak perlu kita perkarakan itu gitu. Nggak perlu mentor rohani atau rohaniawan mempersoalkan persoalan itu. Bahkan kalau sampai mentor rohaniawan mempersoalkan itu, takutnya firman Tuhan katakan, takutnya jadi batu sandungan bagi si bayi rohani, baik anak-anak rohani gitu, akan menjadi batu sandungan, teman. Sebenarnya kalau kita bisa mau mengenal, mengerti akan hal-hal tadi tingkatan kedewasaan rohani tadi, ya mestinya mentor rohani dan rohaniawan yang bijaksana, yang mengenal, mengerti akan firman Tuhan, logikanya akan tidak menegur, teman-teman. Beda gitu dengan ahli kaum Farisi yang memang pengennya menegur itu gitu loh. Roma pasal 14 ayat 13 sampai 14. Beriman dengan cara keyakinan yang berbeda-beda, janganlah kita hakimi, karena bagi Tuhan tidak ada yang salah. Yang terpenting keyakinan tersebut terjadi oleh karena pengalaman hidup bersama Tuhan, sehingga yakin akan keberadaan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan dari dasar firman dan pribadi Tuhannya, ya dari dasar hidupkan roh Tuhannya. Kalau bicara pribadi Tuhannya, berarti menghidupkan roh Tuhannya, teman-teman. Tapi kalau bicara dari firman Tuhan, ya kita menghidupkan roh Tuhannya gitu. Nah ini dikatakan di sini yang tadi di ayat kitab Roma pasal 14 sampai 14 itu, ya itu balik lagi. Jadi keyakinan itu bisa berbeda-beda, teman-teman. Apalagi kalau memang bagi pemula-pemula gitu, ya pasti beda semua. Cuman ya kembali lagi, yang terpenting bukan itu, tapi keyakinan tersebut terjadi oleh karena ya pengalaman kita hidup bersama Tuhan, di dalam Tuhan gitu. Yang lama-lama akan tergiring, ya kita hidup di dalam firman Tuhan gitu. Jadi makin hebat kan, berarti kita menghidupkan roh Tuhan aja seperti Nabi Abraham, seperti saya mengundi firman aja, ya termasuknya sudah hebat sekali gitu. Tapi zamannya kita sekarang, teman-teman, dengan adanya firman Tuhan, harusnya zaman kita itu lebih hebat daripada zamannya Abraham gitu. Ya karena kita memiliki firman Tuhan gitu. Kalau Abraham nggak punya firman Tuhan, ya adanya hubungan pribadi Nabi Abraham dengan Tuhan.
melalui roh Tuhan tadi gitu. Nah, roh Tuhannya sama dengan zaman sekarang kita memiliki roh Tuhan apabila kita menghidupkan roh Tuhan. Tapi kita kan punya firman, teman-teman. Punya firman Tuhan gitu. Jadi apabila kita anggap bahwa firman Tuhan itu adalah senjata yang Tuhan beri kepada kita, roh Tuhan juga adalah senjata bagi kita gitu, senjata rohani bagi kita. Ya berarti kan zaman sekarang teman-teman kita itu memiliki dua senjata, ya ada firman Tuhan dan roh Tuhan. Tapi kalau bicara zaman dulu gitu di kitab perjanjian lama, tokoh-tokoh kitab perjanjian lama itu ya cuma mempunyai satu teman-teman, senjatanya adalah roh Tuhan gitu. Karena firman Tuhannya tidak ada, dan untuk nebak-nebak firman Tuhannya itu tidak mudah teman-teman. Tapi kalau saat ini kan udah jelas gitu, firman Tuhannya kan udah kekal. Tidak mungkin firman Tuhan itu bisa dirubah-rubah, kan nggak mungkin teman-teman. Dari sejak kita belum lahir sampai kita udah meninggal dunia, yang namanya firman Tuhan itu tidak pernah akan bisa berubah teman-teman. Sampai nanti kita masuk ke alam kekal pun firman Tuhan itu tetap tidak bisa berubah, tetap ya arahnya tetap sama dan artinya tetap sama gitu. Nah, kitab Roma pasal 14 ayat 15 sampai 18, beriman adalah hidup dengan dasar kasih. Jadi bukan dengan hanya dibenarkan atau tidak dibenarkan, serta hanya diizinkan atau tidak diizinkan, tetapi lebih dengan dasar kebenaran yang dengan dasar damai sejahtera sukacita oleh karena roh Tuhan dalam kita. Nah, ini yang perlu dicampkan dalam kitab Roma pasal 14 ayat 15 sampai 18. Maksudnya gitu teman, beriman itu ya dasarnya adalah kasih, bukan ribut sendiri loh. Kok beda ya, kita pilih A, kenapa mereka pilih B, yang lainnya pilih C gitu. Bukan ributin itu loh. Ya parameternya itu ya tetap dari kasihnya kita gitu. Nah, istilahnya di sini jadi bukan dengan sesuatu yang diadu dibenarkan atau sesuatu yang diadu diizinkan gitu. Bukan itu teman-teman. Jadi balik lagi, dasarnya itu nanti yang terbenar itu adalah ya dasarnya kasih, dengan hasil ujungnya teman-teman parameternya adalah ya damai sejahtera, sukacita gitu, yang karena roh Tuhan ada dalam kita. Itu parameter kita boleh atau tidak boleh, benar atau tidak boleh, benar atau tidak boleh akan firman Tuhan, itu parameter akhirnya gitu teman. Memang niatnya kita dengan kasih dan dengan diakhiri dengan damai sejahtera dan sukacita. Kalau kita dapatkan damai sejahtera dan sukacita, ya berarti benar dan benar, nggak salah gitu. Karena parameter Tuhan sesimpel itu, ya damai sejahtera dan sukacita gitu. Tapi kalau ya banyak kan teman-teman, misalnya kalau orang kaya gitu ya, kaya, belum tentu orang kaya itu mendapatkan damai sejahtera dan sukacita teman-teman. Malah jadi grogi, malah hidupnya nggak enak, malah jadi hidupnya sengsara. Bisa seperti itu teman-teman. Jadi parameter Tuhan itu bukan soal kaya atau miskinnya, tapi soal kaya miskin itu terkait dengan damai sejahtera dan sukacita atau tidak gitu. Itu yang gitu. Begitupun dengan hal-hal lain teman-teman. Apabila kita memiliki harta benda yang banyak atau tahta yang tinggi, sama teman-teman, akan seperti itu. Yang kita akan memenuhi nafsu-nafsu duniawi. Ya, jangan dianggap bahwa kalau kita bisa memiliki harta yang tidak kira-kira gitu, baik wujudnya berupa rumah, berupa kendaraan, berupa pakaian, bisa berupa aksesoris yang lain. Kalau kita bicara berkelimpahan hebat gitu, mereknya mahal, harganya, belum tentu bahagia, belum tentu ada damai sejahtera, belum tentu ada sukacita yang sebenarnya gitu. Jadi kuncinya balik lagi, kalau ikut bersama Tuhan itu bukan parameternya istilahnya benar atau nggak benar, boleh atau nggak boleh, diizinkan atau tidak diizinkan gitu. Tetapi ya bicara parameter akhirnya, ya bagaimana kita mendapatkan ada damai sejahtera di hati kita, enggak ada sukacita di hati kita, tidak benar. Dasarnya apa? Bukan dasar. Jadi hasil akhirnya harus begitu. Ya apabila kita di dalam Tuhan, ya selalu akan disertai dengan damai sejahtera yang dari Tuhan dan juga sukacita yang dari Tuhan. Nah, meskipun kita bicara damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan itu kadang-kadang dilihat oleh duniawi itu, orang duniawi itu aneh sebenarnya. Dilihat orang-orang berkeyakinan, maksudnya orang yang beragama, orang yang mengaku percaya Tuhan dan firman Tuhan, tapi belum mengenal dengan benar akan Tuhan dan firman Tuhannya gitu. Ini menyebutnya orang berkeyakinan. Orang dunia dan orang berkeyakinan itu akan berpikir berbeda dengan orang-orang yang memang sudah sudah hidup di dalam ya firman Tuhan dan
dan menghidupkan roh Tuhan, itu akan berbeda sekali teman-teman. Nah ini yang kita nanti mesti coba belajar itu seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana ada sukacita, ada damai sejahtera, meskipun ya dalam kondisi berkekurangan, ya dalam kondisi menderita gitu. Tapi yang heran itu kenapa gitu? Ya ada orang yang bisa damai sejahtera dan sukacita meskipun dalam penderitaan, dalam kekurangan gitu. Nah itu yang orang dunia, orang berkeyakinan aneh gitu. Kok orang kok nggak wajar gitu, hidupnya nggak wajar. Ya itu teman-teman yang ikut hidup di dalam jalur firman Tuhan dan dengan menghidupkan roh Tuhan itu memang seperti itu teman-teman, dianggap hal yang tidak wajar dan bodoh bagi dunia. Tapi sebaliknya teman, bagi kita pelaku firman juga sama, yang akan menganggap bahwa hal-hal duniawi itu adalah ya ketidakbenaran gitu, ketidakwajaran, dan juga ya kebodohan gitu. Bagi orang rohani anggap duniawi itu kebodohan gitu. Jadi memang bertentangan sekali teman-teman, antara orang roh duniawi dengan orang rohani itu bertentangan sekali. Bahkan kalau bicara targetnya pun beda sekali teman-teman. Yang namanya target rancangan kehendak orang duniawi atau berkeyakinan itu mirip-mirip dengan rancangan dan kehendaknya si iblis atau setan gitu. Yang bagaimana mencari kesuksesan duniawi, ya harta dan tahtanya gitu. Bagaimana mencari kebahagiaan duniawi dan bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi itu dengan segala macam cara dihalalkan teman-teman. Itu kalau cerita rancangan dan kehendaknya orang duniawi. Tapi kalau bicara rancangan kehendaknya orang-orang rohani, ini bertolak belakang teman-teman. Yang dicari oleh orang rohani itu yang sesuatu yang kekal, yang bagaimana bisa mendapatkan target keselamatan yang kekal, bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal, bagaimana bisa hidup di dalam surga yang kekal. Seperti itu teman-teman. Jadi parameter antara duniawi dengan rohani itu berbeda sekali. Cuman yang kita mesti sadar gitu, orang-orang dunia atau orang berkeyakinan, Anda ini memiliki rancangan dan kehendak yang sama dengan si iblis atau setan. Jadi mereka, Anda ini harusnya koreksi diri gitu ya, orang dunia dan orang berkeyakinan koreksi diri. Kalau memang orang dunia dan berkeyakinan anggap bahwa rancangan dan kehendaknya itu benar, ya pertanyaannya kenapa kok bisa sama dengan rancangan dan kehendaknya iblis gitu? Kok bisa berbeda dengan rancangan dan kehendaknya Tuhan? Nah ini yang kita mesti sadar teman-teman. Ini udah satu tanda-tanda bahwa kita ini bisa tergelincir ya apabila tidak merubah ya pola rancangan dan kehendak hidup kita gitu, ya akan tergelincir ya masuk ke dalam kebinasaan kekal. Kenapa? Karena dia melakukan firman Tuhan. Berbeda teman. Kalau firman Tuhan katakan di dunia itu sifatnya sementara semua, kenapa mesti kita uber gitu ya sampai berdarah-darah? Ya kita pengen uber harta kita, tahta kita gitu, nafsu duniawi kita. Ya kenapa kita harus seperti itu gitu? Ya beda dengan cara rohani yang setelah kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk dalam keselamatan yang kekal, dan di situ teman-teman baru ya janji Tuhan diterapkan gitu, bahwa kita akan mendapatkan tambahan setelah kita hidup benar, ya hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan, hidup bersama roh Tuhan di dalam firman Tuhan. Nah itu biasanya Tuhan akan tambahan janji-janji soal kelimpahan itu teman. Nah meskipun kelimpahan itu sudah berbeda arti dengan orang duniawi, ya kelimpahan itu akan menjadi alat Tuhan bagaimana memberikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita di seluruh dunia, di seluruh bumi, di seluruh penjuru dunia gitu. Maka pengennya Tuhan seperti itu teman-teman. Jadi bukan cuma kita hanya sebagai pelaku firman saja, tapi Tuhan pengen juga kita memberikan kebenaran firman Tuhan agar nanti saat kita menghadapi penghakiman dan penghukuman di akhirat, ya kita itu tidak cuma sekedar masuk ke dalam surga sebagai rakyat jelata di dalam surga, tapi Tuhan pengen sekali kita ini di posisi yang bukan rakyat jelata yang pengen di posisi yang tinggi, ya pengen jadi timnya gitu ya, timnya Tuhan gitu, dan juga menjadi keluarga Tuhan teman. Jadi nggak cuma sekedar udahlah yang penting masuk ke surga aja gitu. Ya itu kalau cuma kategori targetnya itu hanya masuk ke dalam surga, jangan-jangan bukan pelaku firman pun yang secara tidak sadar
tidak bertuhan atau orang dunia atau orang keyakinan pun bisa-bisa saja masuk ke dalam surga apabila secara di bawah alam sadar ya mereka melakukan firman Tuhan gitu. Jadi ya kita sayang sekali apabila diratakan dengan orang-orang dunia atau orang berkeyakinan. Kita kan tidak seperti itu gitu. Ya berarti kita harus bisa berjuang. Kalau kita mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, taat kepada Tuhan, ya kita berjuang dengan bagaimana selain melakukan firman Tuhan, kita juga mengajarkan firman Tuhan lewat pemberitaan kesaksian hidup kita bersama Tuhan ya di dalam jalan firman Tuhan gitu. Itu yang harus kita lakukan teman-teman. Roma pasal 14 ayat 19 sampai 23. Beriman adalah hidup dengan mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk membangun hidup sesuai rancangan dan kehendak Tuhan dengan berpegang kepada keyakinan akan melakukan firman Tuhan dan hidupkan roh Tuhan, karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman bukanlah teori atau bukanlah hukum ya tentang ketuhanan. Jadi iman itu ya kembali lagi teman-teman, ya bagaimana mengerti bahwa Tuhan itu ada gitu kan, bagaimana kuasa Tuhan itu ada. Jadi ya memang iman itu beda sekali dengan istilahnya penguasaan teologi itu teman-teman, beda sekali. Jadi iman itu tidak cuma dasarnya dari teologi. Ya kalau iman dasarnya dari teologi, ya tokoh-tokoh di kitab perjanjian lama berarti tidak beriman semua teman-teman. Sedangkan di kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru mengakui bahwa yang namanya Nabi Abraham itu adalah bapak orang beriman. Lah gimana gitu? Ya padahal teologi gitu, orang-orang yang teologi ini gitu, baik meteorohani atau rohaniawan yang dari dasarnya dari mengecam sekolah seminari atau teologi gitu, ya ini tidak terjadi. Kelompok ini kan tidak terjadi di kitab perjanjian lama teman-teman. Di kitab perjanjian lama kan tidak ada. Ya kalaupun misalnya ada, bisa disamakan antara mentor rohani dan rohaniawan yang teologi itu bisa dipersepsikan hal yang sama. Paling di kitab perjanjian baru ya apakah bisa dipersamakan dengan ahli Tauratnya gitu. Mentor rohani dan rohaniawan yang dasarnya dari teologi, apakah itu hampir mirip-mirip dengan ahli Taurat? Saya nggak ngerti juga sih, tapi kalau saya simak gitu, jangan-jangan mirip-mirip hampir sama gitu, karena bicaranya cuma teori saja, tidak menghidupkan roh Tuhan. Si teologi yang dasarnya dari teologi itu gitu, baik metodologi rohaniawan sama teman-teman, biasanya tidak menghidupkan roh Tuhan, tapi dia dasarnya dari hikmat dari pikiran, perasaan, kehendak si mentoring rohaniawan yang teologi tadi teman-teman. Terlalu ngotot begitu. Ada nggak mentor rohani atau rohaniawan yang dasarnya sangat menguasai teologi tapi juga menghidupkan roh Tuhan? Ada teman-teman, tapi segelintir gitu lah. Nah makanya saya sering katakan, apabila kita mendapatkan mentor rohaniawan yang semacam ini gitu, yang menguasai teologi tapi juga menghidupkan roh Tuhan, ya kita harus benar-benar bersyukur sekali teman, bersyukur sekali bahwa kita mendapatkan mentor rohani dan rohaniawan yang dengan kelas seperti itu loh. Itu jarang sekali teman-teman. Ada nggak? Ada, tapi jarang sekali gitu. Makanya saya bilang kalau kita bisa mendapatkan itu, kita bersuka cita, bersyukur, berterima kasih kepada mentor rohaniawan dan berterima kasih juga kepada Tuhan yang bisa mempertemukan kita dengan mentor rohaniawan yang levelnya bisa begitu, yang menguasai teologi tapi juga sekaligus benar-benar menghidupkan roh Tuhan. Nah ini kita mengharapkan teman-teman, kita ini juga harus bisa seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau mentor rohani dan rohaniawan itu bisa terganggu oleh karena ilmu teologinya. Tapi kalau kita di marketplace yang di dunia sekuler, harusnya kita tidak terganggu seperti itu teman-teman, karena kita lahir lebih dari menghidupkan roh Tuhan dulu, yang baru memperdalam urusan firman Tuhan. Jadi kita ini start memulainya itu tidak beda dengan tokoh-tokoh kita perjanjian lama teman-teman. Cuman karena kita keburu tahu bahwa sebenarnya ada firman Tuhan yang bisa sangat berguna gitu ya untuk menaikkan level iman kita gitu. Karena apa? Ya balik lagi, kalau kita firman Tuhan itu bisa dikenali lebih dalam ya, firman Tuhan itu bisa dimengerti lebih mengerti gitu. Ya kita pasti akan lebih
mampu gitu ya untuk bisa melakukan firman Tuhan tersebut, teman. Apabila kita mampu melakukan firman Tuhan tersebut, berarti prakteknya iman kita itu meningkat, teman. Waktu iman kita meningkat, otomatis posisi kita di akhirat, di dalam surga pun ya posisinya meningkat. Nah, ini gunanya firman Tuhan untuk ini, teman. Jadi zaman sekarang ya mesti kita hidupkan roh Tuhan seperti tokoh di kitab perjanjian lama, tapi juga kita mesti menghidupkan firman Tuhan, teman. Ya, dengan cara firman Tuhan dihidupkan, ya apalagi dengan dihidupkannya roh Tuhan terhadap pengenalan pengertian firman Tuhan, ya pasti, teman, keberanian untuk melakukan firman jadi jauh lebih meningkat. Mudah-mudahan tema hari ini beriman kepada Tuhan melalui perjalanan hidup yang disesuaikan dengan pilihan firman Tuhan yang diundi dan diyakini sendiri sebagai orang yang masih balita rohani, teman-teman. Ya ini menurut saya tidak bisa disalahkan, teman-teman. Jadi silakan aja teman-teman lakukan itu. Yang penting setelah kita makin mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya kita kaitkan ya bagaimana roh Tuhan yang kita hidupkan itu dengan firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.